Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kamu bermimpi berenang di sungai? Lalu tiba-tiba muncul ular dan mengejarmu. Mimpi seperti ini bisa terasa menegangkan, bahkan saat kita sudah terbangun. Tapi, tahukah kamu, dalam Islam, setiap mimpi bisa menjadi pertanda, bahkan bisa jadi nasihat langsung dari Allah kepada hambanya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 arti mimpi berenang di sungai dan dikejar ular menurut ajaran Islam. Berdasarkan tafsir mimpi para ulama, isyarat dari Al-Quran dan hadis, serta pemahaman rohani yang mendalam. Mari kita simak bersama. Sahabat beriman semua, yang pertama adalah pertanda hati yang sedang terguncang dan tidak tenang. Sahabat, berenang dalam mimpi seringkali menandakan kondisi hati kita. Apalagi jika kita berenang di sungai yang airnya deras, keruh, atau berputar-putar. Ini mencerminkan kegelisahan hati, perasaan tertekan, atau adanya masalah batin yang sedang kita alami. Jika dalam mimpi itu kamu merasa kesulitan berenang, seakan hanyut terbawa arus, itu bisa berarti kamu sedang kehilangan arah dalam hidup. Bisa karena masalah keluarga, keuangan, atau bahkan hubungan dengan Allah yang mulai renggang. Dalam Islam, ketenangan hati hanya bisa dicapai dengan zikrullah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Sahabat beriman, yang kedua adalah isyarat adanya gangguan dari musuh tersembunyi. Ular dalam Islam, khususnya dalam tafsir mimpi Ibnu Sirin, sering diartikan sebagai simbol musuh tersembunyi. Bisa jadi musuh itu adalah orang yang kamu anggap teman, namun diam-diam menyimpan kebencian atau iri hati. Jika kamu dikejar ular saat berenang, ini menggambarkan bahwa orang tersebut sedang mencari celah untuk mengganggumu atau membuatmu jatuh. Bahkan bisa juga berarti kamu sedang menjadi pusat fitnah, gosip, atau pengkhianatan. Islam mengajarkan kita untuk waspada, tapi tidak berburuk sangka. Maka jika kamu mengalami mimpi seperti ini, perbanyaklah membaca surah Al-Falaq dan An-Nas, dan mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan manusia dan jin. Yang ketiga, simbol dari godaan dunia yang menghambat jalan kebaikan. Air sungai dalam banyak tafsir mimpi adalah lambang kehidupan dunia. Jika dalam mimpi kamu berenang di air sungai yang deras sambil dikejar ular, maka ini bisa berarti kamu sedang terjebak dalam kesibukan dunia yang penuh godaan. Ular di sini adalah lambang syahwat, bisikan setan, atau kebiasaan buruk yang selalu mengintaimu, siap menyeretmu menjauh dari jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, dan Dia akan melihat apa yang kalian lakukan. Hadis riwayat Muslim. Hati-hatilah dengan godaan dunia. Jangan sampai kita lebih sibuk mengejar dunia daripada akhirat. Sahabat beriman semua, yang keempat adalah pertanda akan datangnya rezeki setelah melewati kesulitan. Jika dalam mimpimu kamu berhasil berenang menyeberangi sungai meski dikejar ular, ini adalah kabar gembira. Dalam Islam, mimpi seperti ini diartikan sebagai tanda bahwa kamu akan memperoleh kemudahan
dan rezeki besar setelah menghadapi ujian hidup. Allah berjanji dalam surah Al-Insyirah ayat 6, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, sahabat, meski kehidupanmu saat ini terasa berat, penuh tekanan, bahkan kamu merasa banyak orang tidak menyukaimu, tetaplah bersabar. Mimpi ini bisa jadi peneguhan bahwa kamu akan keluar dari ujian dan hidupmu akan lebih baik dengan izin Allah. Yang kelima, isyarat tekanan psikologis dari lingkungan sekitar. Sungai yang luas dan deras bisa melambangkan lingkungan atau tempat kerja. Jika kamu merasa takut saat berenang dan dikejar ular, ini bisa menjadi tanda bahwa kamu sedang merasa tertekan oleh orang-orang sekitar. Mungkin dari atasan, pasangan, keluarga, atau bahkan dari media sosial yang membuatmu merasa tidak cukup, tidak mampu, atau gagal. Islam mengajarkan untuk kembali kepada Allah dan berserah diri, bukan kepada penilaian manusia. Saat merasa tertekan, jangan lari, tapi hadapi dengan sabar dan sholat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sahabat beriman, yang keenam adalah peringatan agar segera menjauhi lingkungan dan pergaulan yang buruk. Jika sungai dalam mimpimu terlihat kotor, gelap, dan kamu merasa tidak aman di dalamnya, lalu muncul ular yang mengejar, maka ini pertanda bahwa kamu harus meninggalkan lingkungan yang buruk. Mungkin kamu berada di lingkungan kerja, tongkrongan, atau hubungan yang tidak sehat, yang pelan-pelan membuatmu jauh dari nilai Islam. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat penjual minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi ini bisa menjadi tamparan lembut dari Allah agar kamu segera pindah ke lingkungan yang lebih mendekatkanmu kepadanya. Sahabat beriman, yang terakhir, ketujuh, tanda adanya gangguan gaib atau pengawasan jin. Sahabat beriman semua, mimpi dikejar ular, apalagi warnanya hitam, besar, atau membuatmu ketakutan luar biasa, bisa menjadi pertanda bahwa kamu sedang dalam pengawasan atau gangguan jin. Rasulullah mengajarkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, dan jangan lupa berwudu, karena jin sering mendekati manusia dalam keadaan lengah, marah, atau saat tidur tidak bersuci. Jika kamu sering mengalami mimpi buruk seperti ini, bacalah ayat kursi, surah Al-Falaq, dan Anas, dan berbanyak istighfar sebelum tidur, agar tidurmu dijaga dari gangguan makhluk gaib. Sahabat, mimpi memang tidak selalu harus ditakuti. Namun, dalam Islam, mimpi bisa menjadi media peringatan, pelajaran, bahkan pertanda. Jika kamu mengalami mimpi berenang di sungai dan dikejar ular, maka jangan diabaikan. Ambillah hikmah dan jadikan itu sebagai ajakan untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi hal-hal yang buruk. Semoga Allah menjaga kita dari mimpi yang menakutkan dan mengaruniakan kita mimpi-mimpi yang baik yang berasal darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.